warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi dengan NIM 18430-2025 dari Prodi Manajemen Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perilaku konsumen tentang chapter 9 yang membahas sifat belajar dan juga memori. Di sini terdapat sifat belajar dan juga memori yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai belajar. Belajar adalah perubahan relatif yang permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil pengalaman dan juga latihan yang diperkuat dan memiliki sifat yang jangka panjang. Yang berikutnya yaitu memori atau ingatan adalah fungsi dari kognisi yang melibatkan pikiran atau otak dalam proses pengambilan suatu informasi yang memiliki dua sifat yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya yaitu pemrosesan informasi terhadap konsumen adalah rangkaian kegiatan aktivitas di mana stimulus yang disampaikan kepada konsumen melalui berbagai media yang kemudian ditransformasikan sebagai sebuah informasi dan disimpan melalui ingatan atau memori. Terdapat 4 rangkaian aktivitas, yang pertama exposure, yang kedua perhatian, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat ingatan atau memori. Exposure sendiri yaitu memberikan konsumen kesempatan untuk memperhatikan sebuah informasi yang tersedia. Sedangkan perhatian yaitu mengharuskan para konsumen atau pelanggan untuk mengalokasikan sumber daya mental yang terbatas ke arah pemrosesan rangsangan yang masuk terhadap otak kita. Yang berikutnya interpretasi yaitu suatu proses komunikasi melalui media lisan atau gerakan antar dua orang atau lebih pembicaranya. Berikutnya yaitu memori. Memori merupakan suatu ingatan terhadap informasi dan juga beberapa kejadian yang sering terlintas di hadapan kita. Yang berikutnya yaitu ingatan atau memori jangka pendek. Memori jangka pendek berfungsi untuk menyimpan suatu informasi dan juga sensasi. Individu menggunakan STM atau memori jangka pendek untuk menyimpan informasi saat mereka menganalisis dan menafsirkan sebuah informasi. Memori jangka pendek berkaitan dengan menyimpan sebuah informasi yang bersifat sementara. Yang berikutnya membahas tentang memori jangka panjang atau LTM, yaitu bagian dari total memori yang ditujukan untuk menyimpan informasi secara permanen. Memori jangka panjang berkaitan dengan penyimpanan dan pengambilan informasi untuk digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan di suatu permasalahan di dalam organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Jangka panjang atau LTM memiliki 3 fungsi ingatan yang dihubungkan dengan ingatan jangka panjang. Yang pertama, fungsi memasukkan informasi ke dalam ingatan atau disebut dengan memorizing. Yang kedua, fungsi menyimpan informasi yang disebut retention, dan juga fungsi memanggil kembali informasi yang disebut retrieval. Memori jangka panjang melibatkan 2 kegiatan yang sangat penting atau utama yang dapat dilakukan oleh konsumen. Yang pertama yaitu rehearsal, dan yang kedua adalah encoding. Untuk encoding merupakan suatu proses mengubah sifat dalam suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme.
Dalam proses ini juga mempengaruhi seberapa lama suatu informasi dapat disimpan di dalam memori ataupun ingatan. Untuk rehearsal sendiri adalah sebuah makna dari latihan atau pengalaman yang tujuannya untuk menahan sebuah informasi dalam memori jangka pendek dalam waktu yang cukup agar dapat dilakukan proses encoding tersebut. Rehearsal sendiri yaitu suatu kegiatan mental konsumen untuk mengingat-ingat suatu informasi yang diterimanya. Yang berikutnya yaitu encoding, proses seleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan suatu persepsi terhadap objek yang kita cerna. Berikutnya yaitu aktivitas elaborasi terjadi di STM. Kegiatan elaboratif adalah penggunaan pengalaman, nilai, sikap, keyakinan, dan juga perasaan yang disimpan sebelumnya untuk menafsirkan atau mengartikan dan mengevaluasi informasi dalam memori kerja serta untuk menambahkan informasi yang relevan yang akan disimpan sebelumnya. Konsep dalam aktivitas elaborasi yaitu menangkap makna suatu item dan istilah dari konsep lain. Yang berikutnya yaitu memori flashback, adalah memori akut untuk keadaan di sekitar peristiwa yang mengejutkan dan baru. Aspek kunci dari memori flashback meliputi berikut ini. 1. Mereka sangat rinci dan oleh karena itu sangat tahan lama. Mereka berisi detail, situasi spesifik tentang lokasi, orang, aktivitas, dan juga emosi yang dirasakannya. Berikutnya, mereka dipegang dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, dan yang terakhir yaitu mereka dianggap istimewa dan berbeda dari ingatan akan pengalaman yang biasa atau duniawi. Berikutnya, Skema baik konsep maupun episode memperoleh kedalaman makna dengan dikaitkan dengan konsep dari episode yang lain. Memori skematis adalah jaringan asosiasi yang kompleks. Skema berisi karakteristik produk, situasi, penggunaan, episode, dan reaksi efektif. Sumber dari beberapa skema adalah pengalaman pribadi, tetapi aspek lain mungkin seluruhnya atau sebagian didasarkan pada aktivitas dari pemasar tersebut. Ciri-ciri skema, yang pertama karakteristik produk, situasi penggunaan, episode, dan juga reaktif afektif. Berikutnya yaitu skrip atau naskah. Adalah jenis skema khusus yang dikenal sebagai skrip. Naskah diperlukan agar konsumen dapat berbelanja secara efektif. Salah satu kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam bentuk skrip ini adalah mengajari konsumen terhadap naskah yang tepat untuk memperoleh barang dengan cara yang baru. Dengan ini adalah masalah yang dihadapi perusahaan yang ingin menjual produk melalui internet atau media sosial. Sebelum perusahaan ini berhasil mencapai target pasar, mereka harus mempelajari skrip atau naskah yang sesuai untuk mencapai keinginan konsumen yang berada di pasaran melalui media internet atau sosial media. Berikut yaitu karakteristik produk. Pengambilan dari ATM atau jangka panjang, kemungkinan dan kemudahan di mana sebuah informasi dapat ditarik dari ATM disebut aksesibilitas. Seperti pada saat kita mengetahui iklan dari sebuah produk minuman bersoda, yaitu contohnya Coca-Cola, Fanta, maka kita akan memikirkan bahwa minuman merek tersebut adalah minuman bersoda. Jadi
dalam produk-produk itu memiliki karakteristik yang mudah sekali dihafal atau disebutkan oleh para konsumen. Jika kita menyebut minuman bersoda, pasti kita akan berpikir tentang merek Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan yang lain-lainnya. Yang berikutnya yaitu belajar di bawah keterlibatan tinggi dan rendah. Adalah situasi di mana para konsumen atau pelanggan memiliki sedikit atau tidak ada motivasi untuk memproses ataupun mempelajari sebuah materi. Situasi pembelajaran keterlibatan rendah adalah situasi di mana konsumen memiliki sedikit informasi yang diberikan oleh para pemangsa pasar. Biasanya disajikan dalam bentuk iklan. Banyak juga iklan yang memberikan informasi secara menyeluruh, tetapi para konsumen tersebut belum bisa mencapai pada goalsnya atau memahami dari iklan tersebut, sehingga memiliki konteks yang relatif rendah. Berikutnya yaitu pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif mencakup semua aktivitas mental manusia saat mereka bekerja untuk memecahkan suatu permasalahan atau mengatasi situasi tertentu. Pembelajaran kognitif biasanya meliputi pembelajaran yang membahas tentang ide, konsep, sikap, dan juga fakta yang berkontribusi dalam pemecahan suatu masalah dan mempelajari hubungan tanpa pengalaman tersebut. Berikutnya yaitu pembelajaran hafalan ikonik. Mempelajari sebuah konsep atau hubungan antara dua atau lebih konsep tanpa adanya pengondisian. Sebagai contohnya, ketika seseorang mungkin melihat iklan yang menyatakan obat Panadol adalah obat sakit kepala dan mengaitkan konsep baru seperti Botrax dengan konsep yang hampir sama, yaitu obat sakit kepala. Dengan ini, pembelajaran hafalan ikonik yaitu pembelajaran yang mengharuskan konsumen mengerti akan simbolik atau ikon dari pemanfaatan produk yang terjadi di iklan-iklan media sosial atau media internet lainnya. Citra merek. Citra yang baik akan mampu meningkatkan kesuksesan suatu perusahaan dan sebaliknya. Citra yang buruk akan memperburuk kestabilan suatu perusahaan akan nilai-nilai dari pemanfaatan konsumsi dari konsumen. Mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki citra atau reputasi baik akan mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Semakin baik citra merek, maka akan banyak sekali konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut karena memiliki sifat loyalitas akan kepercayaan pada merek tersebut. Penentuan posisi produk adalah keputusan pemasar untuk mencoba mencapai citra merek yang ditentukan relatif terhadap persaingan dalam segmen bangsa pasar. Yang berikut yaitu strategi reposisi produk atau biasa dikenal dengan strategi reposisi brand atau merek. Adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengubah status atau kondisi produk atau brand yang sudah ditawarkan di pasaran. Berikutnya yaitu ekuitas merek adalah suatu nilai yang diberikan konsumen pada merek di atas dan di luar karakteristik fungsional produk. Berikutnya yaitu nilai ekonomi. Nilai ekonomis yaitu salah satu sumber utama dari citra merek yang sangat positif. Adalah hasil dari perilaku konsumen terhadap barang-barang atau produk yang ada dengan nama merek yang sudah terkenal atau dikenal di berbagai pangsa pasar.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.